Halo guys, balik lagi di channel gue Henry CV. Kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian salah satu investasi kesukaan gue nih ya, yaitu jenisnya namanya peer-to-peer lending, peer-to-peer lending. Nah, jadi kalau kalian sering nontonin video gue tentang investasi, belajar investasi di playlist YouTube gue, pasti kalian tahu nih, salah satu andalan gue saat investasi nih, bukan hanya trading. Nah, jadi gue kasih sekilas pengertian aja tentang peer-to-peer lending. Jadi gue udah ngelakuin hal ini beberapa tahun lalu ya, sekitar 4 tahunan ya, sekitar 4 tahunan lebih lah ya, seingat gua atau lebih. Nah, jadi peer-to-peer lending ini enaknya kita nggak perlu mantau market seperti trading, seperti investasi kripto, saham, forex, dah. Kita nggak perlu kayak nungguin market oh, bagus kita langsung open posisi, enggak. Jadi kita yang penting punya modal ya, ketika udah punya modal, kita investasi taruh di platform tersebut, dan nanti manajer investasi, orang-orang di pihak yang ada di platform tersebut bakalan nyebarin modal kalian semua ke berbagai instrumennya, entah itu investasiin ke satu perusahaan, beberapa produk, atau orang yang ingin meminjam buat keperluan mengembangkan bisnisnya atau juga kebutuhan sehari-hari. Banyak jenisnya sih ya peer-to-peer lending ini, karena ada dua orang nih yang menggunakan nih. Kalau kita kan sebagai investor dan mereka yang menggunakan platform tersebut untuk meminjam uang seperti di bank gitu dan lain-lain. Nah, mereka ini ada dua jenis biasanya orang manusia. Yang satu untuk mengembangkan bisnisnya dia berhutang ya kan, atau untuk mengembangkan atau membuat cabang baru ya, makanya butuh modal yang besar. Nah, perlulah kita. Nah, ini yang platform aplikasinya itu sebagai penengah. Entah itu buat keamanan kita, dia yang memilih, yang menyeleksi orangnya atau si perusahaan ini masih bagus apa enggak, ya kan? Pokoknya informasi-informasi dari pihak peminjam yang menggunakan uang kita itu baik atau buruk tergantung dari si pihak aplikasi ini nih ya, atau platform dia yang memilih dan kita yang menyediakan modalnya. Jadi secara gamblang itu gampang banget. Begitu aja udah. Kita taruh uang kita di situ, dan tiap bulan, tiap 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun itu setelah kalian ya periodenya kita udah bisa mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut. Nah, kali ini gue nyobain yaitu yang namanya Easy Cash. Nah, kalau kalian pernah dengar ya banyak iklan-iklan tentang Easy Cash, tapi gue bukan sang peminjamnya, tapi sang investornya. Nah, ada juga yang waktu itu gue sempat bikin video ada di playlist gue yang namanya apa ya? Akseleran. Nah, jadi kalian lihat sendiri ya, kalau kalian udah ngeliat, hampir sama nih. Akseleran sama Easy Cash ini hampir sama ya. Jenisnya itu peer-to-peer lending ya. Kemungkinan bedanya ya kayak pemilihan aja fitur-fiturnya ya. Kita lanjut. Nah, gue udah coba Easy Cash beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun. Pokoknya setelah gue coba namanya akseleran, gue cobain pindahin ke Cash. Bukan pindahin akseleran modalnya ya, nggak gue ambil. Maksudnya gue bagi dua. Jadi yang seharusnya gue investasi ke akseleran full, gue malah bagi dua ke Cash. Nah, dan setelah gue coba, ya lumayan. Di situ TKB-nya sama sama Cash ya. Kayak ada asuransi ya. Amit-amit pahit-pahit karena setiap investasi punya resiko masing-masing. Jadi gue setiap mau investasi di platform tersebut, gue pasti bakalan ngeliatin nih si platform ini solusinya apa nih biar kita aman investornya. Ya itu ada asuransi sama kayak Acceleran, ada asuransi yang dimana amit-amit kalau dana kita, modal kita ini ibaratnya si peminjam itu nggak mampu buat bayar lagi, ya dibalikin sama si pihak aplikasi tersebut. Makanya dihadirin nih platform tersebut. Nah, sekitar 90 persenan kalau gue di pihak websitenya ya. Tapi meskipun begitu, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang gagal bayar. Alhamdulillah nggak ada yang galmot, nggak ada yang dana gue nggak cair ya. Semuanya cair, alhamdulillah, dan bayar nggak ada yang telat juga ya. Dan ya menurut gua beberapa tahun yang lalu gue pakai sampai sekarang masih aman-aman aja. Tapi tetap itu kalian harus analisa masing-masing sendiri karena setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau gua sebelum coba gue cek, gue analisa semuanya. Ini keamanan gimana, terus resmi apa enggak. Yang pasti udah resmi ya OJK, gue cari biar keamanannya bagus juga. Terus gue lihat juga yang memakai ini bagus enggak, yang bayar atau enggaknya. Jadi presentasi si platform ini tersebut bagus apa enggak. Oke guys, kita langsung ke aplikasinya aja. Nah, ini aplikasinya nih yang gue bilang, gue kasih tahu tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, Easy Cash. Oke, kita cek
di sini lihat, di sini ada TKB. TKB-nya sebesar 90, yaitu 100%. Jadi ada asuransinya juga, yang dimana nanti pahit-pahit ya dana kita, si peminjam nggak mampu ya, udah nggak mampu bayar, tapi kita modal kita masih bisa dibalikin lah ya ibaratnya, meskipun nggak sama untungan. Tapi sepengalaman gue sih alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja ya, tapi kalian bisa cek sendiri. Nah ini yang ada di aplikasinya itu ada yang namanya biasanya 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah, jadi setiap kalian investasi gini nih. Ketika kalian naruh dana kalian sebesar berapapun itu nominalnya, taruhlah ya entah 500.000, 100, 1 juta ya. Nah, kalian mau pilih yang 30 hari ya. Jadi 30 hari nih. Ibaratnya mau 30 hari kalian jatuh tempo. Jadi setiap 30 hari modal sama keuntungan kalian tuh bakalan masuk ke dompet kalian yang bisa ditarik otomatis ke m-banking kalian ya, atau rekening kalian. Nah, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari, 120 hari, 180 hari, sampai 270 hari. Nah, lihat dari bunganya ini, perbedaannya dari bunganya ya besarnya. Nah, semakin besar kalian investasi di suatu peer-to-peer lending e-cash ini, semakin lama jatuh temponya ya semakin besar juga keuntungan yang bisa kalian dapatkan ya. Contohnya seperti ini tuh ya, banyak juga ya. 20%, 30% ya. Nah, ini lagi ada promo kayaknya terbatas ya. Ini nah, lihat, iya, lihat nih besar tuh. Tuh. Promo waktu terbatas 30 hari, ini sebulan 20%, yang lainnya masih kecil-kecil nih. Ini lagi promo nih, ada dua nih, ada yang 60 hari ya. Coba gue masih ada modal nggak ya di sini di asetku. Ada, kita harus masukin login lagi nih, kayaknya keluar otomatis ya. Ntar gue skip. Oke guys, kita udah login dan ternyata di sini malah yang lagi ada promo itu ternyata buat pengguna baru ya. Tadi kalau kalian ceritanya belum bikin akun di sini, kalian bakalan bisa ngedapetin promo sebulan tadi tuh bunganya sebesar 20% ya. Gede banget ya. Tapi kalau kalian udah punya akunnya, kalian udah lama investasi ya segini aja tuh normal ya. Ini kalau kalian udah normal seperti ini nih, 1 bulan kalian bisa dapat keuntungan atau bunga sebesar 11,5%, ada yang 19%, 18,5%. No. Jadi ini semua setelah kalian mau investasi di sini di 30 hari, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 5 bulan, itu seterah kalian. Itu tergantung gaya investasi masing-masing, kalian lebih sukanya di mana. Nah, ini juga udah ber-OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, diawasi lembaga-lembaga resmi pemerintah ya. Lihat tentu ada FPI sama kayak AN, dan satu lagi nih kita zoom, Intra Asia nih, ini asuransinya nih. Nah, diasuransikan dengan Intra Asia. Terus ada berizin dan diawasi oleh OJK, anggota ASES Fintech juga udah tuh, kalian bisa lihat sendiri pokoknya. Nah, ini data operasional e-cash-nya ya. Dan ya lumayan lah ya. Kalian di sini bisa dengan modal 100.000 juga bisa. Coba gue contohin aja deh ya, jajal. Mana nih? 1 bulan deh. 1 bulan. Kita danai. Ini gue lagi modal gue udah semua gue danai. Ini ceritanya aja. Tuh, nominal pendanaan kurang dari harus nih minimal kayaknya harus 100.000 deh guys. Kita coba aja ya. Kita coba. Oke. Ya pokoknya harus 100.000 deh kalau nggak salah ya. Kalian bisa langsung investasi di sini. Dulu awalnya ini minimal tuh harus 1 juta guys. Dulu awal-awal gue bikin ya. Tapi sekarang kayaknya bisa 100.000 juga bisa, 200.000 juga bisa. Oke, tuh. Ini kalian bisa cek sendiri aplikasinya. Ya, bikin akun mah sama aja sih ya, tinggal data-data diri, KTP, isi data NPWP juga. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gua Henry GV, atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Kalau kalian mau belajar trading, mau belajar investasi lainnya, kalian bisa masuk grup gratis kok. Di situ nanti ada step by step, harus mulai dari mana ya kan. Tapi itu seterah kalian ya. Disclaimer juga, ini bukan ajakan, ini juga bukan harus kewajiban kalian, karena ini hanya sekedar informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian sendiri. Jadi gue nggak ada paksaan. Jadi hanya berbagi info aja, ilmu aja seputar gue suka investasi juga, trading juga ya.
Kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Sorry ya guys ya kalau agak sedikit berisik ya, karena emang lagi ini sore hari bikin videonya dan banyak banget anak kecil di luar. Oke, cukup sampai sini aja. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua. Sampai jumpa lagi di next video.